Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat tentang mengenai suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi suku yang saya ambil untuk saya bahas pada kali ini adalah suku Kaili, teman-teman. Jadi tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Michelle Teling Ada dengan NIM 202555202029, program studi Teknik Informatika. Oke, jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, di sini yang pertama, topik pertama yaitu adalah bahasa. Bahasa Kaili. Bahasa Kaili adalah bahasa asli yang diucapkan oleh suku Kaili di Sulawesi Tengah, Indonesia. Jadi suku Kaili terletak di Sulawesi Tengah, Indonesia atau Palu, teman-teman. Lebih dari sekedar alat komunikasi, bahasa ini adalah inti dari identitas budaya mereka. Budaya Kaili memiliki beberapa dialek regional masing-masing dengan nuansa yang unik yang mencerminkan keberagaman geografis dan komunitas. Dialek-dialek ini berfungsi sebagai penanda identitas lokal yang kuat. Jadi kurang lebih penjelasan tentang suku Kaili itu seperti itu. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya adalah sistem teknologi. Jadi ada 3 poin di sini, ada pengetahuan, yang berikutnya ada konsep, dan yang terakhir adalah alat tangkap berkelanjutan. Kita bahas topik yang pertama dulu adalah pengetahuan bahari. Teknologi tradisional suku Kaili sangat terikat pada laut dan perikanan, memanfaatkan pemahaman mendalam tentang ekosistem laut. Yang kedua adalah konsep tanpa bau. Ini merujuk pada ruang aman di laut, tempat berlindung bagi nelayan saat menghadapi badai yang tak terduga, menunjukkan keahlian navigasi mereka. Untuk yang topik yang ketiga adalah alat tangkap keberlanjutan. Suku Kaili menggunakan alat tangkap ikan tradisional yang dirancang untuk ramah lingkungan, memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk masa depan. Oke, kurang lebih penjelasan tentang sistem teknologi seperti itu di suku Kaili. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke sistem mata pencarian hidup. Jadi mayoritas anggota suku Kaili menjalani hidup sebagai nelayan atau petani. Lingkungan pesisir Sulawesi Tengah menjadi perikanan sebagai tulang punggung ekonomi mereka. Pengetahuan tentang pasang surut, musim ikan, dan teknik penangkapan yang efektif diwariskan secara lisan, memastikan keberlangsungan hidup komunitas. Yang berikutnya, selain itu pertanian tradisional dengan praktik bercocok tanam yang disesuaikan dengan kondisi lokal, menghadapi kebutuhan pangan sehari-hari. Ya teman-teman, jadi yang saya tahu juga kalau di suku Kaili itu memang banyak sekali yang pekerjaannya itu sebagai petani dan nelayan. Tetapi ada juga peternakan, teman-teman. Tapi di sana itu memang kebanyakan dataran rendah dan dataran tinggi. Jadi apa ya? Laut. Jadi di sekeliling kota Palu itu laut, teman-teman. Dan di sana juga banyak banget dataran tinggi, kayak gunung yang tinggi sekali. Jadi mereka memanfaatkan semua itu untuk memenuhi menafkahi keluarga mereka ya, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti begitu. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke organisasi sosial dan kekerabatan. Ya, di sini ada 4 topik: keluarga besar, solidaritas kekerabatan, adat dan norma, peran tetua adat. Struktur sosial suku Kaili berpusat pada keluarga besar dan komunitas nelayan, menciptakan ikatan yang kuat dan saling mendukung. Yang kedua, hubungan kekerabatan yang erat mendorong praktik gotong royong, memastikan setiap anggota masyarakat merasa didukung dalam suka dan duka. Yang ketiga, sistem adat dan norma sosial yang kompleks, mengatur interaksi dan perilaku, menjaga harmoni dan ketertiban dalam komunitas. Yang terakhir,
Peran tetua adat. Tetua adat memainkan peran penting dalam memimpin upacara, menyelesaikan sengketa dengan mewariskan nilai-nilai tradisional. Di organisasi sosial dan kekerabatan suku Kaili seperti itu. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke sistem pengetahuan. Di sini ada ramalan cuaca dan laut, mitigasi bencana, dan tradisi lisan. Untuk ramalan cuaca dan laut, suku Kaili memiliki pengetahuan mendalam tentang cuaca dan kondisi laut yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Yang kedua, mitigasi bencana. Kearifan lokal ini mencakup kemampuan memprediksi badai dan budaya laut lainnya. Bahaya laut lainnya, bukan budaya ya, mohon maaf ya. Memungkinkan mereka mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif. Terus yang terakhir adalah tradisi lisan. Cerita, legenda, dan nyanyian berfungsi sebagai media utama untuk menyebarkan ilmu pengetahuan sejarah dan etika suku Kaili. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini unsur yang ke-8 ya. Minta maaf, unsur yang ke-6, sorry. Yang ke-6. Sistem religi. Ada 3 poin di sini. Islam dan animisme, yang kedua ritual adat, yang ketiga penghormatan alam. Yang pertama, Islam dan animisme. Meskipun mayoritas memeluk agama Islam, kepercayaan animisme terhadap roh leluhur memengaruhi praktik keagamaan dan ritual mereka. Yang kedua, ritual adat. Ritual adat, berbagai ritual adat tetap dijalankan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dengan lingkungan, alam, dan dunia spiritual. Yang ketiga adalah penghormatan alam. Kepercayaan ini menumbuhkan rasa hormat yang mendalam terhadap alam, di mana setiap unsur memiliki makna dan tujuan spiritual. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. Oke, ini adalah slide yang terakhir, kesenian suku Kaili. Oke, dari seni musik tradisional dulu. Seni musik tradisional suku Kaili menggunakan alat musik seperti bambu dan gendang yang menghasilkan melodi yang unik dan ritmis. Jadi salah satu alat musik yang dimiliki suku Kaili adalah yang paling terkenal ya. Yang paling terkenal adalah lalofe. Saya tidak menunjukkan gambarnya. Seperti ini kira-kira gambarnya, teman-teman. Dia kurang lebih seperti kayak seruling gitu. Tapi untuk di Kaili namanya lalofe. Itu yang alat musik yang sangat terkenal di Kaili, teman-teman. Oke, lanjut tarian adat mereka. Tarian adat suku Kaili seringkali menceritakan tentang kisah kehidupan nelayan, panen, atau interaksi dengan alam sekitar. Penuh makna dan gerak dinamis. Untuk tarian suku Kaili itu antara lain ada tari Pamonte, yang kedua ada tari Rego, tari Mokambu, dan tari Pontanu. Jadi masing-masing itu untuk Pontame untuk panen dan penyambutan tamu. Yang tari Rego untuk panen. Yang ketiga tari Mokambu untuk penyambutan tamu. Tari Pontanu untuk menghormati perempuan sebagai sumber kehidupan. Dan tari Balia adalah ritual penyembuhan. Jadi ada beberapa tari-tarian ya yang menggambarkan kisah kehidupan yang sebenarnya. Oke, mungkin segitu saja dari saya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah di akhir ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mendengar presentasi dari saya, dan terima kasih juga Bapak sudah mau mendengarkan presentasi dari saya. Di sini ada sedikit pantun ya. Dari Palu ke Parigi Moutor, Sungai Palu mengalir indah, budaya Kaili tak akan lekang, semoga terus abadi dan megah. Jadi sekian mungkin itu sedikit penjelasan tentang suku Kaili ya dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Bye-bye.